Suatu ketika dikisahkan ada seorang wanita berhati mulia yang ditinggal wafat oleh suaminya yang berhati mulia juga. Namun sebelum wafat, suaminya memberikan wasiat kepada istrinya, "Wahai istriku, aku tidaklah punya harta dan kekayaan untukmu, namun aku mempunyai satu wasiat untukmu." "Apakah itu, suamiku?" Suaminya menjawab, "Ketika kamu akan melakukan pekerjaan suatu apapun itu, kamu harus selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim agar hidupmu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan setelah itu suaminya wafat, tinggallah dia sendiri melakukan tugasnya sendiri, dan juga tidak lupa menjalankan amanat dan wasiat dari suami pertamanya ketika akan melakukan suatu pekerjaan dengan mengingat nama Allah dan menyebut Bismillahirrahmanirrahim yang diakhiri dengan wasiat suamiku yang pertama. Setelah lama ia hidup menyendiri, akhirnya dia dipersunting seorang pemuda yang kaya raya. Ia hidup berumah tangga dengan rukun. Namun ada masalah. Suami dia yang kedua merasa cemburu karena setelah mendengar istrinya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang diakhiri dengan kata-kata wasiat suamiku yang pertama. Akhirnya suami yang kedua merasa cemburu dan melarang istrinya mengatakan hal semacam itu. Namun istrinya menjelaskan bahwa itu hanyalah wasiat dan amanat dari suaminya yang pertama yang harus dilaksanakan olehnya. Akhirnya suami yang kedua dengan kecemburuannya, dia berniat untuk mencelakakan istrinya. Pada suatu saat istrinya sedang melaksanakan sholat, ia masuk ke dapur dan langsung menuju ke tempat beras. Dia sambil membawa ular yang sangat buas sekali. Ular itu ditaruh di atas beras agar supaya istrinya dipatuk oleh ular dan meninggal atau celaka. Ia harapkan. Setelah sang istri selesai pada sholat, dia langsung ke dapur dan mengambil beras. Sang suami melihat, mengintip di balik pintu. Bagaimana reaksinya ular mematuk sang istri. Namun sang istri sebelum mengambil beras, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanat wasiat suami yang pertama. Dan seketika itu beras yang mau diambil bertambah menjadi banyak, bukannya ular yang mematuk. Sang suami yang mengintip di balik pintu heran, sangat terheran-heran karena sang istri tidak celaka oleh ular ataupun dipatuk oleh ular. Setelah melihat kejadian semacam itu, sang suami berpura-pura tidak tahu dan langsung masuk ke dalam rumah, dan dia duduk. Setelah duduk, ia dihampiri oleh istrinya yang berkata, dia menanyakan dari mana dia dapat duit, karena beras yang sedikit lagi bertambah menjadi banyak sekali. Dan dia mengatakan bahwa beras yang bertambah itu adalah diberikannya dari orang tua. Setelah mendengar penjelasan, sang istri tidak lagi banyak bicara dan dia langsung meneruskan pekerjaannya untuk menanak nasi. Sang suami terheran-heran dan dia memikirkan untuk selanjutnya bagaimana caranya, dan dia berniat untuk mengajak istrinya pergi dari situ mengunjung dengan alasan
mengunjungi keluarganya. Padahal dia telah membuat sesuatu untuk mencelakakan sang istri, yaitu ranjau-ranjau yang nantinya bila terinjak akan mencelakakan istrinya, bahkan bisa membunuh istrinya. Setelah istrinya mau diajak pergi, ia pun langsung bergegas untuk pergi dengan alasan untuk menemui orang tuanya. Setelah di tengah perjalanan, sang suami mengajak berhenti kepada istrinya, dan istrinya pun disuruh untuk mengambil sesuatu di tempat yang sudah disediakan sama dia. Istrinya pun mau. Sang istri sebelum berangkat seperti biasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wasiat suami yang pertama. Setelah itu sang istri berjalan menelusuri jalan setapak. Ternyata jalan setapak itu sudah dipasangi ranjau. Bila tidak hati-hati terinjak, ranjau itu akan memakan tubuhnya. Namun ketika mau dekat pada ranjau, sang istri melihat ada binatang yang unik yang sepertinya langka ia temui, dan dia berhenti, lantas berbelok dan mengejar binatang tersebut. Sang suami yang mengendap-endap mengikuti sang istri luar biasa kagetnya, karena sang istri membelok pas di depan ranjau, dan dia pun berlari tanpa sadar ia sendiri yang menginjak ranjau, dan akhirnya ranjau itu memakan tubuhnya. Beberapa tombak langsung menghujam ke tubuhnya dan ke kepalanya, yang pada akhirnya suaminya tewas oleh ranjau yang ia buat sendiri untuk mencelakakan sang istri, yang akhirnya membalik menjadi pembunuh buat dirinya sendiri. Dan setelah itu sang istri yang mendengar teriakan suaminya, dia bergegas menghampiri, dan dia kaget setelah melihat sang suami sudah tewas.